Ini Pak Haji. Pak Haji sebut ini, saya sebut ini. Saya serahkan zakat fitri saya kepada engkau sebagai amil. Itu ijab qabul, Pak. Sebelum ijab qabul ada rukun zakat. Apa rukun zakat? Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tak boleh tengok tempat sujud, dia harus lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. InsyaAllah Bapak Ibu Allah kasih rezeki bisa salat di depan Ka'bah insyaAllah. Amin. Yang mudah berangkat insyaAllah berangkat lagi. Amin. Ada amalannya Pak Ustadz? Ada. Amalkan. Pikir tadi kupon THR Ustaz. Ada kupon. Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Pagi-pagi lari pagi. Siap lari pagi, jangan sarapan pagi. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Huwallahu alladzi wa'ada lil muttaqin was-salihin was-saimin wal-qa'imin wat-taibin jannah tajri min tahtihal anhar. Wa faddala lailatal qadar ala sa'iril lailah wa faddala ramadan ala sa'iris suhur wa faddala ummati Muhammad ala sa'iril umami war risalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Udah cair THR? Belum. Yang belum cair insyaallah segera cair. Amin. Udah beli baju baru? Belum. Yang belum beli baju baru insyaallah Allah kasih rezeki bisa beli baju baru. Yang belum punya rumah insyaallah punya rumah tahun ini. Yang belum punya orang rumah insyaallah punya orang rumah tahun ini. Yang belum punya keturunan insyaallah Allah kasih keturunannya di tahun ini. Yang belum punya mobil insyaallah punya mobil di tahun ini. Yang belum punya motor insyaallah punya motor dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas kajian kita tentang detik-detik terakhir ya, menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan nih. Kalau udah membahas akhir-akhir Ramadan nih agak-agak sayu-sayu rasanya, karena berharap kita supaya lebih lama lagi bersama Ramadan. Banyak yang kita dapati di bulan Ramadan ini yang tak akan dapat di bulan-bulan yang lain. Apa yang ingin kita kaji tentu terkait dengan adab ketika mengeluarkan zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, likulli syai'in lahul adab wal adabu fawqal ibadah. Itu kaidahnya ya.
Setiap segala sesuatu itu harus ada adabnya, dan adab itu di atas segala ibadah. Kalau ibadahnya ada, adabnya tidak ada, maka ibadah ini bisa jadi rusak. Karena kalau kita lihat semua dalil yang bicara tentang ibadah, pasti muaranya adab. Ujungnya itu, finishnya pasti adab. Jadi kalau adabnya bermasalah, maka ibadahnya juga akan bermasalah. Apa contohnya? Salat. Salat itu Allah katakan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau orang salat itu harusnya dia tak mencuri sendal. Tapi kalau sendal itu hilang ketika kita salat, jangan sedih. Ya. Ada orang tak mau tarawih dia. Tak mau dia tarawih lagi. Kenapa tak tarawih? Udah 3 kali sendal saya hilang, Ustaz. 3 kali sendalnya hilang waktu tarawih, tak tarawih dia lagi. Ada rumah aja lah, Ustaz. Jangan. Biarpun sendal tu hilang, biarlah aja hilang. Insya Allah sendal tu masuk surga. Emang ada sendal masuk surga, Pak Ustaz? Ada. Sendalnya Bilal bin Rabah. Cuma lupa kemarin nanyanya, apa merek sendal Bilal tu? Kalau tahu merek sendal Bilal tu, saya cari tu, saya pakai. Maka harusnya kalau orang sholat itu tidak ada dalam dirinya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nampak orang senyum, sok ramah. Nampak orang tak senyum, sombong. Dia sedekah, nampak orang sedekah, sok dermawan. Nampak orang tak sedekah, pelit. Apapun yang dibuat orang masalahnya gitu. Apalagi contohnya puasa. Puasa itu muaranya adab. Man lam yada' qaulad dzur falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kan gitu Rasulullah bilang, hadisnya sahih. Man lam yada' qaulad dzur, puasa dia tapi ucapannya tak bisa dia jaga. Baik ucapan lisan atau ucapan batin, tak bisa dia jaga, Pak. Lidahnya tak berkata-kata, tapi batinnya berucap. Allahu Akbar. Salat zuhur, lama betul ruku imam tuh. Apalah dibaca imam, tak jelas imam nih. Tak jelas imam nih. Bilangnya begitu. Dia udah habis satu surah, imam belum habis lagi. Ruku, belum ruku lagi. Ya Allah, apa dibaca imam? Tambahnya surah yang kedua, belum juga ruku lagi. Ini tak bisa dibiarkan. Allahu Akbar, kata imam tuh. Kadang imam nih begitu dia nunggu makmum, instruksi makmum. Bukan makmum nunggu instruksi imam. Di DM kan baru bergerak imam tuh gitu. Apalagi di sholat maghrib, Masya Allah. Berkata mulutnya bisa dia cegah, tapi hatinya tak bisa dia cegah. Ini baik. Maka fikih itu berubah dia. Fikih itu bisa berubah. Supaya apa? Supaya mulut bisa dijaga, hati bisa dijaga. Apa contohnya fikih yang berubah tuh? Hampir rata-rata, Pak ya. Saya kasih contoh malam ini 2 saja lah. Buktinya fikih itu bisa berubah. Contoh yang pertama, kita kalau sholat, melaksanakan sholat, apalagi sholat tahajud, itu biasanya kan redup lampu. Nah, itu kejadian kemarin itikaf, redup lampu. Habis ceramah mau sholat, kata pengurus, lampu mati. Adil mati kan sama takmir, tuk, tinggal lampu satu di tengah. Udahlah tak tidur tadi malam, mau tahajud, lampu redup, ya Allah, AC dingin, Masya Allah. Khusyuk betul lah malam tu. Orang ruku awak masih berdiri. Orang salam awak masih sujud. Kenapa tahajud tu harus redup, Pak? Fikihnya ada memang. Kenapa harus redup? Supaya mata ni tak liar dia. Fokus dia dengan ibadah tu. Karena kalau terang dia, mata ni liar. Jadi waktu tahajud itu diredupkan dia supaya tak ada yang terlihat yang lain, cuma antara dia dengan Allah, dan suara hanya suara imam dan dia. Nikmat memang kalau bisa begitu. Tapi kalau situasinya mengantuk,
dingin, capek badan, terangkan lampu tuh. Boleh Pak Ustaz? Boleh, carilah kitab ya, banyak cerita tentang itu. Yang kedua apa contohnya? Pejam mata. Sholat pada asalnya tak boleh pejam mata kan? Asalnya begitu, tak boleh dipejamkan mata nih. Kenapa? Karena dalam fikih, dalam syariat kita disuruh fanzur illa mahallis sujud. Suruh menengok tempat sujud. Suruh ditengok sujud. Jadi kalau pejam mata, apa yang ditengok? Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tak boleh tengok tempat sujud, dia harus lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. InsyaAllah Bapak Ibu Allah kasih rezeki bisa salat di depan Ka'bah insyaAllah. Amin. Yang mudah berangkat insyaAllah berangkat lagi. Amin. Ada amalannya Pak Ustadz? Ada. Amalkan surah Ibrahim 100 kali. Udah dibaca belum berangkat? Surah Al-Hajj 100 kali. Udah dibaca belum juga berangkat? Surat Tanah. Kasih surat Tanah itu insya Allah berangkat. Kalau udah pakai surat Tanah tak berangkat juga berarti double tuh sertifikatnya. Kalau depan Ka'bah memang harus dilihat Ka'bah tuh. Tapi kalau di masjid lihat tempat sujud, kecuali Imam Malik yang tetap dia mengatakan lihat depan. Cuma kalau kita buka mata nih pas sholat, liar dia. Allahu Akbar. Tengok baju semalam itu juga baju. Tengok ke bawah, wadimor, pasti hadiah. Tengok mata ini tak bisa dijaga ya. Maka kata fikih dalam Majmu' Imam Nawawi itu bagus dia pejamkan mata daripada dia buka mata itu. Itulah fikih itu berubah. Dan dalam hal-hal ibadah kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ibadah itu muaranya adalah adab. Maka kita ingin kaji malam hari ini adab kita ketika mengeluarkan zakat. Zakat fitri khususnya. Namanya fitri ya, bukan fitrah. Tapi kalau pakai fitrah pun tak apa. Artinya mirip-mirip lah gitu. Tapi yang betul itu penyebutannya zakat fitri. Bapak biasakan jemput zakat fitri Pak. Tapi kalau istri ngaji malam nih, hadir dia malam nih. Kalau dia tak hadir malam ini tetap aja pakai fitrah. Karena bahaya besok. Ditanya sama istri, mau kemana ya? Mengeluarkan zakat fitri. Hah? Siapa fitri itu ya? Kacau tuh kan. Siapa fitri itu ya? Zakat fitri yang benar. Tapi banyak disebut zakat fitrah. Sama dengan doa. Biasanya orang sebut doa iftitah. Tapi kalau kita rujuk kitabnya, yang betul itu doa istiftah, bukan iftitah. Kapan kami baca doa iftitah itu Pak Ustaz? Setiap kali takbir iftitah dibaca. Atau bahasa yang betul istiftah. Setiap kali takbiratul ihram, baik di sholat sunnah, di sholat wajib, apalagi di sholat id. Sholat id itu pakai istiftah Pak Ustaz, pakai juga. Kecuali masbuk. Hebat juga, Idul Adha masbuk dia Mas. Jadi penyebutannya adalah fitri, bukan fitrah. Tapi kalau mau disebut zakat fitrah pun tak apa. Artinya mirip-mirip sama. Apa yang pertama adabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la yakhruzu zakatul fitri illa bitawaddu. Ya, jangan kita mengeluarkan zakat fitri itu, zakat fitrah itu kecuali sudah berwudu. Jadi mengeluarkan zakat fitrah dalam keadaan berwudu. Yang berzakat berwudu, yang menerima berwudu. Kenapa? Karena majelis itu majelis dihadiri oleh malaikat. Dan dalam kitab fikih Islami Wadillatu wa Bazwahil itu menganjurkan, dan hampir semua kitab fikih menganjurkan di setiap amal baik itu, setiap amal soleh melakukannya dengan berwudu. Bahkan kalau kita kaji, ada ulama kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu Pak, 19 kali dia berwudu di malam hari. 19 kali. Kenapa kok sampai 19 kali Pak Ustaz? Kajinya begini, kadang ada orang ngaji tak mau berwudu Pak, tak mau dia berwudu, atau ngajinya kemudian ngajinya betul, prakteknya kurang betul.
Semenjak suami istri mengaji, kan kita kalau bisa memang suami ngaji, istri ngaji gitu ya, anak ngaji, jadi nanti diskusi di rumah tuh enak gitu. Tapi kalau tidak payah, macam cerita sekarang nih lah, disuruh kita nih minta maaf, ini mau terakhir Ramadan, maaf-maafan, jangan sempat Ramadan terakhir masih ada benci-benci sama orang, apa gitu. Nah, istri suaminya ngaji, istrinya tak ngaji, pulang dari rumah minta izin sama istrinya, Bu, maaf Bu, ayah ada salah. Kalau ada kata ayah yang menyakiti ibu, ayah minta maaf. Kata ibu, ayah sehat. Nak, ayahmu sehat nak. Kenapa? Suami ngaji, istri tak ngaji, masalah, tak connect dia. Ya. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat fitrah itu berwudu. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu disuruh kita ini sering-sering berwudu. Tapi kalau istri ngaji, suami ngaji, bagus. Cuma kalau dah dapat kajian, prakteknya harus benar. Ini kadang dia dapat ngaji, betul kajinya. Apa ngajinya? Suami bersentuhan dengan istri, batal. Istri bersentuhan dengan suami, batal. Nah, tapi kami ngaji kemarin, kata Ustadz tuh tak batal Pak Ustadz. Nah itu mungkin ada khilaf. Tapi yang disepakati oleh ulama, kalau suami nyentuh istri orang, itu batal. Ya, itu sepakat tuh Pak. Bukan batal lagi, bengkak pun awak dibuatnya. Ya. Jadi kalau suami nyentuh istri batal, istri nyentuh suami batal. Benar, betul. Mazhabnya Imam Syafi'i. Cuma prakteknya harus benar. Khawatir kita ibadah itu justru membuat renggangnya rumah tangga. Ah, jangan. Istri udah berwudu, kemudian nunggu azan Isya, sambillah baca-baca Quran. Suami datang, dekat. Kata istri apa? Ya, jauh ya, jauh. Kenapa kata saya? Ibu udah wudu. Pergi-pergi ya, pergi. Nanti pergi betulan suami itu baru tahu. Cari pula yang lain kan gawat. Dusur suami itu. Pergi. Jangan. Gitu juga suami, udah berwudu dia, datang istri. Tak dikasihnya istri yang mendekat. Bu, sana, jauh. Kenapa ya? Ayah udah wudu. Yang dekat-dekat. Masya Allah. Kok begitu prakteknya begitu ya? Nyebrang jalan gitu juga. Ada di seberang jalan itu, mau ke Baitul Muktamar. Kata istrinya, ya pegang. Kata suami, ayo udah wudu. Pegang ya, ibu takut nyebrang. Nah, seberang aja seorang. Ini kencang mobil motor, ini kencang begini. Seberang. Tapi kalau tabrak, syahid, insya Allah. Kok begitu prakteknya? Jangan. Ada orang yang ingin mempertahankan wudu, tapi kalau kita dikaji ya, nah, kaji. Apa kajinya? Mana lebih besar nilainya, mengulang wudu atau mempertahankan wudu? Lebih tinggi nilainya itu mengulang wudu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, bahkan setiap kali wudu itu Allah kasih 10 nilainya. 10. Itu di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, yudha'if sab'umi'atin di'fin, dilipat gandakan 700 kali. Kalau di luar bulan Ramadan 10 nilainya, masuk bulan Ramadan 700 kali. Berapa dek? 10 kali 700. Coba. Biar bisa jadi KPU. Berapa? 70 ribu. Masya Allah. Sekali wudhu nilainya 70 ribu. Kok tak mau kita berwudhu lagi gitu. Jadi yatawadda fi kulli sya'n. Berwudhulah kita di setiap hal yang kita buat. Suami, istri, anak kalau mau tidur pastikan berwudhu. Dulu kita diajari mau tidur tuh cuci kaki, cuci muka. Delet. Tak ada suruh cuci kaki, cuci muka. Anak mau tidur, nah, cuci kaki nak, cuci muka nak. Jangan, suruh dia berwudu. Jangan suruh cuci kaki, cuci muka. Tak ada faedahnya. Tapi kalau berwudu dia, tidur dia, didoakan malaikat. Misalkan nauzubillah meninggal dia pas tidur tuh surga. Apa tak mau kita begitu tuh? Jadi berwudu ya. Kemudian adab mengeluarkan zakat fitrah ini apa? Satrul aurah. Nah, ini untuk ibu-ibu terkhusus, bapak-bapak terkhusus juga.
tutuplah aurat tuh ketika membayar zakat fitrah, ya. Jangan pakai celana pendek, Pak. Udah pakai celana pendek, foto pula lagi, diupload pula juga lagi. Masya Allah. Alhamdulillah sudah menunaikan zakat fitrah. Ibu tutup aurat, pakai jilbab, pakai telkung, baru bayar zakat. Nah, ya. Karena apa? Karena itu majelis-majelis ibadah. Kita mengeluarkan zakat fitrah itu ibadah. Bagaimana mungkin kita beribadah sedangkan aurat kita terbuka? Jangan. Satrul aurah. Kata Sayyidah Aisyah apa? Inna nuhina an-nura auratana. Kami ini dilarang oleh Rasulullah untuk memperlihatkan atau untuk tidak menutup aurat. Jangankan masa hidup, meninggal pun ditutup aurat tuh, apalagi hidup. Jadi tutuplah aurat. Kemudian bagaimana adab kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrah ini? Kalau ada amil, keluarkan zakat itu dengan amil. Kalau tidak ada amil, ingin zakat sendiri silakan. Kalau mau pulang kampung, pulang kampung boleh, mudik yang tak boleh. Ya, alhamdulillah. Kalau mudik sekarang udah mulai sedikit-sedikit boleh, Pak. Tapi kalau pulang kampung, alhamdulillah tetap boleh. Dari dulu sampai sekarang boleh pulang kampung. Cuma harus ingat, pulang kampung halaman itu halaman berapa? Ya, dan pulang kampung halaman tak ingat pula halamannya halaman berapa. Ya. Ketika kita bekerja di sini, kemudian ada mau mudik, itu jangan juga prioritas zakatnya di kampung. Di sini Pak Ustadz kami lihat tak begitu banyak membutuhkan, di kampung tuh banyak membutuhkan. Tapi zakat itu perintahnya di tempat kita tinggal, bukan di kampung halaman. Cuma kalau kita punya pertimbangan, bolehkah intikal zakat, bolehkah dipindahkan zakat itu? Boleh. Boleh dipindahkan. Artinya kita kerja di sini, kita zakatnya di kampung, boleh. Cuma di tempat kita tinggal ini juga perlu. Untuk apa? Untuk silaturahimnya, supaya tak ada fitnahnya, supaya tidak ada sangka-sangka yang lain. Jadi caranya gimana? Pandai-pandai sajalah mengatur. Kalau mau di kampung juga zakat, di sini juga zakat, anggota keluarga ada 4, mungkin dibagi 2, sini 2, kampung 2, selesai. Jangan ditinggalkan zakat di tempat kita tinggal. Itu penting, Pak. Karena kita butuh silaturahim dengan jiran tetangga kita. Bolehkah istri zakat kepada suami? Boleh. Silakan. Tapi suami tak boleh zakat kepada istri. Dan istri, Pak, kalau zakat ke suami jangan diterima, Pak. Ini pesan saya malam nih. Jangan diterima. Kenapa? Harga diri. Harga diri itu. Ya, ini zakat harta ibu untuk ayah. Kata si ayah, ya Allah, terima ndak ya? Ndak. Ndak, Bu, ayah tak mau terima. Kasih ke yang lain. Ambil ayah. Ibu ikhlas. Ndak. Masa ayah terima zakat dari ibu? Ndak mau. Ambil ya. Ibu ikhlas. Ndak mau. 3 juta nih ya. Oh, bilang. Kalau 3 juta goyang iman tuh. Terus kalau anak punya penghasilan, bolehkah dia mengeluarkan zakatnya sendiri? Boleh, tapi izin ke orang tua. Jangan tak izin. Kita udah bekerja, orang tua kita harusnya perintah itu orang tua mengeluarkan zakat kita. Tapi karena kita ingin membantu, boleh. Telepon orang tua. Ya, saya alhamdulillah cair THR saya hari ini ya. Jadi ayah tak usah zakatkan saya lagi, biar saya zakat fitri sendiri. Kata si ayah, alhamdulillah, senang ayah dengarnya, nak. Sekalianlah untuk adikmu ya. Ada 3 lagi adikmu belum dizakatkan tuh. Tapi kalau mengeluarkan zakat begitu silakan. Dan kalau dalam berzakat ini ya, ibu kalau mau mengasihi suami, suami mau mengasihi ke ibu atau sekeluarga ini, hindari bahasanya sedekah. Selain zakat tadi, hindari bahasanya sedekah. Ya, tak usah pakai bahasa sedekah lah kalau di keluarga, tapi harus disebut hadiah. Ya, pakai bahasa hadiah. Hindari sedekah. Artinya hindari sedekah itu bahasanya.
Jangan sempat telepon orang tua, ya ayah sehat, ini kami ada transfer sedekah kami sekeluarga untuk ayah. Ya Allah, kata ayah itu, sedih betul lah nasib ayah nih nak, disedekahkan sama anak kandung. Jangan sebut sedekah. Nanti bagi-bagi THR, bagi-bagi uang, bagi-bagi apa yang ingin dibagi, jangan sebut sedekah, tapi sebutlah hadiah. Karena Rasulullah begitu, Pak. Rasulullah itu dia pandai memuliakan orang, menghormati orang, sehingga ketika Rasulullah memberikan sesuatu, hadiyatum minni, itu hadiah, ambil. Dan Rasulullah kalau dikasih dia tanya, dalam riwayat Imam Muslim kan, itu hadiah atau sedekah? Kalau sedekah Rasulullah tolak, tapi kalau itu hadiah Rasulullah terima. Hebatnya umatnya, apa hebat umatnya? Disuruhnya orang bersedekah. Wih, cantik bajunya, sedekahkanlah untuk saya. Masya Allah. Nabi Muhammad tak nerima sedekah, tapi umatnya meminta sedekah. Tapi boleh enggak itu? Boleh ya. Itu kajian ini. Nah, tengah 9 dah. Awak sesuai memo ni sana. 20-30 pas. Jadi banyak lagi adab-adab zakat fitrah ini. Terakhir saya sampaikan, untuk ambil zakat dan untuk ibu bapak yang berzakat, saudara-saudari yang berzakat, jangan lupa niat ya, jangan lupa niat. Sering saya dapati itu, ambil zakat hanya diingatkan tentang ijab kabul, tidak diingatkan tentang niat. Zakat untuk siapa Pak Haji? Untuk istri, untuk anak, untuk istri, untuk anak. Hah? Dua istri Pak Haji? Iya. Untuk istri, untuk anak, untuk istri, untuk anak. Masya Allah. Lalu ini Pak Haji sebut ini, saya sebut ini. Saya serahkan zakat fitri saya kepada engkau sebagai amil. Itu ijab kabul, Pak. Sebelum ijab kabul ada rukun zakat. Apa rukun zakat? Niat. Jangan lupa niat. Ya. Apa niatnya? Nah, banyak tuh. Niatnya pakai sengaja, dalam hati saja, tak usah diucap. Ya. Jadi kalau bahasa kami itu kami sebut bersemedi dulu sebentar, baru ijab kabul. Gitu. Bertafakkur sebentar, pasang niat. Tapi kalau pasang niat lupa, apa niatnya? Intip-intip sedikit. Ijab kabul. Ya, jangan lupa niat. Niat itu rukun. Jangan sempat tak dibuat. Allah alam. Ini saja mungkin kaji pertemuan kita pada malam hari ini, mengulang-ulang kaji tentang adab mengeluarkan zakat fitri ataupun zakat fitrah. InsyaAllah Allah terima amal soleh Bapak Ibu, Allah berkahi di setiap ibadahnya, Allah kabulkan di setiap doanya, Allah berikan kemudahan di setiap urusannya, dan Allah berikan keberkahan Lailatul Qadar untuk Bapak Ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.